Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar membahas mengenai kumpulan soal P3K khusus bagi tenaga kesehatan tahun 2022, kompetensi sosiokultural. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Seorang perawat harus bersikap ramah kepada pasien karena seorang perawat memahami kebutuhan titik-titik pasien. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah karena perawat memahami kebutuhan sosiokultural seorang pasien. Soal berikutnya. Sebagai sesama makhluk sosial, harus menjalin hubungan seperti berikut, kecuali. Jawabannya adalah saling membenci. Soal berikutnya. Rasa yang tumbuh dari diri seseorang yang membuat manusia berempati dan bersimpati adalah jawaban yang tepat adalah rasa saling memiliki. Soal berikutnya. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan yang terjadi di Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena perbedaan agama antara agama Islam dan Kristen. Soal berikutnya, ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Soal berikutnya. Tuan A berusia 20 tahun mempunyai gangguan jiwa karena pernah gagal mengikuti ujian CPNS dengan sistem online. Hasil pengkajian didapatkan bahwa Tuan A yakin lulus CPNS dibantu jimat yang didapatkan dari orang pintar dengan menebus biaya yang mahal. Faktor risiko apa yang menyebabkan Tuan A mengalami gangguan jiwa? Jawaban yang tepat dari soal ini adalah keyakinan. Soal berikutnya. Jika menghadapi pasien yang suka marah-marah dan mudah emosi, perawat seharusnya bersikap. Jawabannya adalah tetap sabar. Soal berikutnya. Budaya lokal umumnya bersifat. Jawabannya adalah umumnya bersifat tradisional. Soal berikutnya. Kebutuhan sosial di era digital tergambarkan dalam. Jawabannya adalah pertemanan di media sosial. Soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk dampak dari terpengaruhinya kebutuhan sosial adalah. Jawabannya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis. Soal berikutnya. Rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya, dan Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anaknya yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka sikap yang mesti Anda lakukan adalah
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah tetap datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai dengan selesai. Soal berikutnya, kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan kepadanya mengenai keberagaman di Indonesia? Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah menjadi perpanjangan tangan orang tuanya untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan. Soal yang berikutnya, Anda bekerja di sebuah event organizer di mana jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan Anda ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Maka sikap Anda seharusnya adalah, jawaban yang tepat dari soal ini adalah mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya di daerah tersebut. Soal berikutnya, bagaimana reaksi Anda mensikapi aksi kekerasan yang terjadi di jalanan? Jawabannya adalah melaporkan aksi yang ada dan tetap mewaspadai saat berkendara di jalan. Soal berikutnya, dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan saya merasa ... Jawaban yang tepat adalah saya merasa benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lainnya. Soal berikutnya, ketika Anda makan di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana seharusnya sikap Anda? Ya, jawabannya yang tepat adalah membiarkannya atau bersikap biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Soal berikutnya, Anda ditugaskan di daerah yang mempunyai kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga mempunyai latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu, bagaimana sikap Anda seharusnya? Ya, jawaban yang tepat adalah mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Soal berikutnya, salah satu implementasi PSBB di lingkungan terkecil adalah pembentukan posko pengawasan tingkat RT. Sebagai warga masyarakat, melihat program ini, Anda akan bersikap. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah mengajukan diri untuk berperan serta menjaga posko sebagai upaya aktif melindungi warga masyarakat. Soal berikutnya, Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran yang mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan tugas kuliahnya. Dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda,
tindakan panitia seleksi tersebut adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah ya, seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan terpengaruh apa-apa. Soal berikutnya, setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Maka bagaimanakah sikap Anda? Jawaban yang tepat dari soal ini adalah sikap Anda adalah membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Soal berikutnya, ketika Anda sedang santai di rumah, Anda melihat seorang ibu yang sedang bersepeda, kemudian sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah, jawaban yang tepat dari soal ini adalah membantu membawakan sepeda motor ibu tersebut ke bengkel. Soal berikutnya, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pemandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan ketika melihat keadaan tersebut? Ya, jawabannya adalah segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan umum, pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Soal berikutnya, ketika Anda sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat Anda kuliah dulu, Anda melihat salah satu dosen yang dulu terkenal sangat galak sedang berjalan kaki. Maka sikap Anda adalah, ya, jawabannya adalah menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberikan boncengan. Soal berikutnya, sebagai calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, sangat marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang atau masyarakat mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda ketika Anda menghadapi hal ini adalah, jawaban yang tepat adalah segera mengenali sumber berita yang akurat atau tidaknya sumber berita informasi tersebut. Soal berikutnya, Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bersama-sama di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya, sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienis. Maka sikap Anda adalah, ya, tetap ikut bergabung ke acara makan bersama yang menjadi adat atau budaya masyarakat tersebut. Oke, kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.